Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi dan terus kembali bersama gua Fakir Magician. Tentunya kali ini gua akan mengungkap atau membongkar kebohongan-kebohongan daripada pengobatan-pengobatan yang biasa sering dipergunakan oleh dukun atau gus ya, atau ustadz-ustadz yang palsu itu ya, demi mendapatkan uang ya, demi mendapatkan konten atau subscriber yang membludak ya, sehingga rela menipu banyak orang dengan cara pengobatan-pengobatan yang menjual daripada agama ya. Banyak sekali gue lihat di konten-konten YouTube yang sudah memperjualkan agama demi konten ya. Dia memakai sorban ya, memakai peci ya, dan memakai jubah ya. Tapi caranya salah. Caranya salah, pengobatannya dengan apa? Dengan cara menipu ya. Mungkin dari teman-teman semuanya juga mungkin pernah melihat atau mengalami sendiri atau berobat ke seperti dukun ya, atau ustadz ya, ketika sakit ya, berobat pasti menggunakan media-media atau kelapa muda ya, atau telur ya. Dan kemarin di konten gue yang kemarin, gue sudah membahas tentang pengobatan palsu dengan cara kelapa muda ya, yang di dalamnya itu ada paku ya dan sebagainya ya. Nah itu juga palsu, termasuk palsu. Kenapa? Karena gua pun bukan seorang ustadz ya, bukan seorang dukun ya, ataupun paranormal, tapi gua pun bisa melakukan seperti itu ya. Nah berarti itu semua pengobatan palsu ya. Itu semua kalau menurut gue ya permainan-permainan anak kecil ya, yang untuk menghibur anak-anak kecil ya, bukan suatu pengobatan menurut gue ya. Dan kali ini ya tentunya gue kembali akan membongkar pengobatan palsu ya, yang sering dilakukan oleh dukun mungkin, dan ustadz-ustadz palsu atau gus ya. Sekarang yang lagi rame gus ya, gus mengaku gus tapi menipu. Kalau gue sih malu ya, malunya kenapa? Pakai jubah, pakai peci ya, menipu dengan cara pengobatan-pengobatan yang menurut gua itu sih semua orang juga mungkin bisa ya, apalagi magician ya. Seperti magician ya, itu gampang banget ya dengan cara seperti itu ya. Nah makanya gue bukan ustadz, gue bukan dukun, gue tetap bisa melakukan apa yang mereka lakukan ya, yang menurut orang-orang itu dipercayai itu mengobati ya, padahal bukan ya. Hati-hati, makanya berobat hati-hati. Nah kali ini gue ada media telur ya. Nah ini telur bisa diperiksa ya. Nah biasa telur ini dipergunakan dalam pengobatan ya, seperti ustadz atau dukun ya. Pasti teman-teman yang sudah pernah mengalami ini pasti melihat telurnya pasti ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah ini sendiri gue buat ya sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh ya. Nah ketika lo datang ya pasti dibilang macam-macam lah ya. Ketika datang ya lo konsultasi bahwasannya lo sakit ya, dan langsung divonis sama si dukun atau paranormal atau ustadz atau gus ya, pasti divonis lo terkena santet ya. Sebab apa? Pengakuan lo sendiri, lo sudah berobat ya ke rumah sakit atau ke klinik atau apa, itu lo sendiri bilang tidak ada penyakitnya. Nah makanya mereka semua memvonis langsung itu lo kena santet. Nah bagaimana cara membuktikannya? Ya dengan cara ini ya. Mereka semua membuktikan dengan cara kebohongan ini ya, telur ini. Nah telur ini biasanya dipakai di bagian yang rasa sakit ya. Nah contoh di tangan, contoh di tangan dia pasti begini. Nah dengan dalih-dalih mendeteksi atau menarik ya benda goib atau kiriman santet yang ada di dalam tubuh kita. Nah pasti seperti itu ya.
ketika dia tarik ya, nah dia tarik, nah dia pasti bilang benda goib atau kiriman santetnya ada di dalam telur. Pasti dia bilang seperti itu, ada di dalam telur. Padahal itu semua menurut gua bodoh ya, kebodohan ya. Karena tadi itu ya, ini semua praktek-praktek penipuan ya, biar lu semua tahu. Makanya gue bongkar ya. Kenapa gue bongkar? Karena dalam surat Al-Asr pun ada nasihat menasihati dalam berbuat kebaikan. Ya, sampaikanlah ilmu itu walau satu ayat. Ya. Nah, sampaikanlah yang batil ya. Sampaikanlah kebenaran ya. Di situ. Berjuang ya. Berjuang demi mengungkap kebohongan ya, di situ. Nah, untuk menyadarkan tentunya banyak ribuan orang yang sudah tertipu pengobatan-pengobatan seperti ini. Nah, contohnya tadi itu ya, kita deteksi ceritanya. Ya. Nah, dia bilang sudah masuk. Nah, itu pun gua bisa dengan cara ini, ya. Lo periksa. Ya. Tidak ada lubang di telur ini, ya. Bisa lo periksa. Ya. Nah, gua pun bisa, ya. Karena gue pengen membongkar ya suatu kebohongan yang sudah harus dibongkar ya. Kenapa? Karena banyak merugikan orang-orang ya, orang-orang banyak. Nah, gue akan bongkar ya. Ini telur asli ya. Oke, gue akan pecahkan dalam ini. Nah, ini juga kosong tuh ya, kosong ya. Nah, gue akan pecahkan telur ini ya. Oke, ya, gue akan pecahkan. Oke, kita buka sama-sama. Nah, kita lihat dalam telur ini. Nah, tuh ada jarum. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, gua akan mengambil jarum tadi. Nah, ini jarumnya. Nah, ini dia jarumnya. Dari dalam telur ini ya. Nah, nih jarumnya nih. Ini yang dibuat kata mereka santet yang ada di dalam telur ya. Jarumnya. Oke. Jarumnya ada di dalam telur ini. Nah, ya. Ah, maka dari itu ya, gua udah buktikan bahwa gue pun seorang fakir magician, bukan ustadz, bukan paranormal, dan bukan pula gus ya atau dukun ya, tapi gue pun bisa ya. Dan gue tentunya ingin menyadarkan lu semua bahwasannya hati-hati dengan pengobatan spiritual ya. Karena apa? Karena banyak pengobatan spiritual di zaman sekarang ini ya, banyak yang dengan cara penipuan ya, dengan cara penipuan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan ya, di situ. Maka dari itu hati-hati ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, melakukannya gampang banget ya. Banyak caranya untuk menipu orang dengan cara itu ya. Tapi di sini gue tidak akan membongkarnya dengan cara apa. Takut disalahgunakan juga dengan dukun-dukun pendatang baru atau ustadz-ustadz pendatang baru ya, yang ingin menipu juga dengan cara pengobatan seperti tadi. Dan yang pasti gue kasih tahu kalau semua itu bukan pengobatan, itu hanya sebuah permainan ya. Dan gue pun bisa memasukkannya ke dalam telur tadi ya. Hati-hati, itu semua penipuan, bukan pengobatan. Perlu digarisbawahi, bukan
pengobatan, tetapi itu penipuan, ya, real penipuan. Ya, gua percaya adanya sebuah ilmu dalam ajaran agama Islam, ya, ilmu hikmah, ya, dan sebagainya, syariat segala macam pengobatan, ya, gue percaya. Dan yang pasti dalam kepercayaan gue, karena sekarang banyak yang penipuan, ya, di situ, ya, gue masih tetap percaya adanya goib, ya, dan percaya dengan pengobatan syariat, ya, tentang al-hikmah, gue percaya, ya. Dan tapi sekarang banyak disalahgunakan dengan oknum-oknum yang tadi itu hanya menguntungkan kepribadiannya, ya, dan merugikan banyak orang, ya. Maka dari itu lo semua harus berhati-hati untuk berobat, ya, kemanapun, ya. Lebih baik lo berdoa dengan percaya lo masing-masing, ya, dibandingkan lo berobat dengan cara seperti itu, ya, di situ, ya. Oke, mungkin sekian dari gua, ya. Nggak usah lo subscribe, orang-orang minta subscribe, mungkin dalam konten gua nggak usah lo subscribe, ya, kalau memang channel gua nggak bermanfaat buat lo semua, ya, di situ. Oke, tentunya terima kasih yang udah pantengin, ya. Jangan salah memilih pengobatan, hati-hati, banyak penipuan sekarang ini, ya. Dia tidak peduli dengan dosa, ya. Dosa apa? Dia memakai jubah segala macam, ya, tidak sadar malaikat kanan kiri yang menyanding dirinya sendiri, ya, yang selalu mengawasi dirinya sendiri, ya. Meskipun lo bisa menipu orang banyak, tapi Allah tidak bisa lo tipu, ya, di situ. Hati-hati, ya. Gue biasa bermain sulap-sulap ekstrim, ya, karena gue memang fakir magician, ya, di situ. Makanya gue tahu cara-cara atau biasa yang dipakai-pakai dukun-dukun palsu atau gus atau ustadz, ya, di situ, ya. Nah, memang sekarang ini susah banget tentunya memilah-milih, ya, mana ustadz yang benar, ya, maksudnya dalam ajarannya yang baik, ya, mana yang tidak baik. Itu memang sekarang ini memang sangat sulit sekali, karena tadi itu karena sudah duniawi sekarang, ya, di situ. Apa yang dicari itu semata-mata duniawi, mayoritas atau rata-rata, ya, di situ, ya. Tidak ada ilmu ikhlasnya di situ, ya. Hati-hati, makanya dengan cara pengobatan, ya, di situ. Perbanyak aja berdoa kepada Allah dengan kepercayaan masing-masing, ya. Apabila lu semua mengalami sakit, ya, di situ, ya. Tentunya dari gua thank you yang udah nonton sampai habis dan sampai gagal paham. Gua percaya dengan ilmu, semua ilmu, ya, tapi ilmu-ilmu karena sekarang banyak juga yang diiniin, gue juga makanya harus berhati-hati juga dengan sebuah ilmu, ya, di situ. Nah, buat lo semua juga hati-hati, ya, apabila lo belajar dengan keilmuan segala macam itu, ya, karena memang belajar tanpa guru juga sesat, ya, di situ, ya. Nah, makanya lo juga harus belajar mengkaji lebih dalam sebuah pembelajaran, ya, di situ. Dan hati-hati juga dengan memilih guru, ya, karena guru juga, ada guru pun banyak yang sesat di situ, apalagi nggak ada guru, paham kan? Jadi hati-hati dengan memilih guru pun di situ, ya, ya, karena sekarang ini zaman sudah duniawi, yang dikejar-kejar, yang dicari duniawi, ya, di situ, ya. Sehingga apapun yang dilakukan mereka anggap semua itu halal, ya, di situ. Oke, sekian dari gua mungkin, ya. Salam hangat dari gua tentunya. Thank you buat teman-teman semua yang udah setia dalam channel gua, tentunya di channel gua di Boy Anggaleo, ya. Thank you banget yang udah subscribe, like, ya, yang udah setia sama gua, ya, selama ini, ya. Terima kasih, dan tentunya gua akan terus membongkar praktek-praktek pengobatan palsu, dan gue juga terus akan menghibur lo semuanya, ya, tentunya di channel gue, ya, di channel gue Boy Anggaleo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gue, Boy Anggaleo.